Diceritakan Maya dan Ita berencana menaiki Gunung Gede pada liburan sekolah. Tak hanya berdua, mereka ditemani oleh kakak Maya dan 4 temannya. Awalnya perjalanan tersebut berjalan lancar, namun semua berubah saat mereka beristirahat di Cibodas. Sampai pada pukul 3 pagi, mereka beristirahat di base camp si Teteh. Di situ, Ita mengaku kalau dirinya sedang datang bulan. Maya pun mengajak Ita pulang karena merasa kalau naik gunung saat menstruasi adalah hal yang tabu. Ita pun izin ke kamar mandi untuk mengganti celana. Namun tak lama setelahnya, ia berteriak. Sontak, Maya pun mengecek temannya. Sempet gua dorong-dorong tuh bang, karena pintunya sempet kekunci dari dalam. Gua gedor-gedor masih gak nyaut tuh. Terus gak lama dia buka pintu. Langsung panik ngeliat gua. Pucet banget mukanya. Jelas Maya. Maya awalnya enggan melanjutkan perjalanan. Tetapi Ita tetap bersikukuh untuk naik ke Gunung Gede. Mereka bertujuh pun meneruskan pendakian pada pagi harinya. Hal-hal aneh pun terjadi. Tak sekali dua kali Maya melihat makhluk halus yang mendekati mereka. Kondisi semakin parah ketika Ita mulai lemas dan muntah. Di situ ia coba dimasuki oleh penunggu Gunung Gede. Namun, pendakian masih dilanjutkan. Maya pun berkali-kali mendengar perintah turun dari makhluk halus di sana. Semakin lelah, Maya pun menyuruh Ita untuk turun. Namun, Ita malah berlari ke atas. Gua mau naik, terserah lu mau turun, turun aja. Gua tahu jalan ke atas, karena ini punya gua. Ucap Maya menirukan perkataan Ita. Berhentilah mereka di Telaga Biru untuk beristirahat. Namun di situ, Ita kesurupan dan mencekik Maya. Kakak Maya, Indra, dan teman-temannya mencoba memisahkan mereka. Namun di situ, Ita dilewati sosok perempuan cantik dan akhirnya dirasuki sosok pria tua. Pergi, jangan di sini. Ini tempat saya. Kamu nggak boleh di sini. Nanti Ratu marah. Gua langsung lemes. Gua nangis. Jelas Maya. Mereka pun sampai di Surya Kencana pada pukul 8 malam. Di sana, mereka langsung menggelar tenda dan beristirahat. Kondisi Ita pun semakin parah, dan Maya meminta bantuan dari orang yang juga berkemah. Seorang pria akhirnya membantu. Di dalam tenda, kondisi Ita semakin parah. Sotayongkot, Maya sadar kalau celana Ita sudah basah dengan darah. Ia pun langsung menggantinya. Setelahnya, sang pria mengajak Indra untuk membacakan azan di telinga Ita. Beberapa saat kemudian, Ita pun membaik. Maya dan kakaknya merasa kalau mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai ke puncak. Mereka pun sepakat turun dari Surya Kencana. Namun di situ, Ita memukul matras dan berkata, kayaknya ini tempat terakhir gua. Sontak mereka kaget. Dan Ita melanjutkan perkataannya. Kan kita mau pulang seolah tidak sadar dengan ucapan sebelumnya. Setelah turun Gunung Gede, Maya dan Ita kembali ke rumah masing-masing. Namun, hal aneh mulai terjadi pada Ita. Maya pun pergi ke rumah Ita dan melihat banyak orang di sekelilingnya. Kesurupan, Ita pun mengamuk dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ita pun akhirnya dirawat di rumah sakit dan dokter mencoba untuk mendiagnosanya terlebih dahulu. Namun setelah melewati beberapa hari, belum ada vonis penyakit yang diderita. Ita, kondisinya pun semakin parah dan akhirnya meninggal. Usut punya usut, saudara Ita bilang kepada Maya kalau ia pernah disantet oleh mantan pacarnya agar tidak betah di rumah. Untuk menghilangkan dampaknya, Ita harus membuang sesuatu di gunung. Maya mengira ia membuangnya di Telaga Biru.